mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat, dan kalau ada yang sakit kita doakan segera sehat kembali, dan kita juga doakan memiliki kehidupan yang normal kembali. Amin. Kita juga berdoa mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, rezeki halal luas dan barokah, serta amal soleh yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Anak-anak jadi tadi Bu Endang sudah masuk kelas praktikum kelas A. Terus kemudian Bu Endang juga sudah memberikan pembagian kelompok topik, disamakan Bu Endang antara kelas A, B, C, sehingga seperti yang di classwork teman-teman bisa melihat pembagiannya. Jadi pada hari ini kita punya topik ini kelas A ya. Sepertinya ada kesalahan ini. Ternyata yang ini kan Bu Endang ini ternyata masih kelas A. Ya, jadi bentar. Jadi ya, Bu Endang sudah sampaikan di stream materi untuk praktikum kali ini. Diawali dari penjelasan tentang apa sih yang dimaksud dengan rancangan penelitian dan eksperimen. Tapi karena sebetulnya mata kuliah ini dimulai dari kuliah dulu baru praktikum gitu ya, sehingga lebih sesuai dengan urutan. Tapi karena tidak, maka ya kita sampaikan terlebih dahulu pengantarnya. Nah, pengantar ini pengantar ini kita berikan dalam rangka untuk memudahkan mahasiswa menjalankan tugas seperti yang disampaikan Bu Endang. Jadi ini adalah sebentar. Endang keliru. Jadi mudah-mudahan terlihat ya. Jadi Bu Endang di stream sudah memberikan materi ini, materinya sudah disampaikan oleh Bu Endang.
untuk kuliah besok maupun juga untuk praktikum hari ini. Khususnya di slide nomor 1 sampai 7. Kemudian selain itu juga akan ada tugas ini yang harus diselesaikan oleh masing-masing kelompok. Ini tampilannya jadi jelek ya. Perlu ada editing. Jadi ada 6 jenis penelitian non-experimental research design yang ditugaskan untuk kelas ABC. Terus teman-teman diminta untuk mengumpulkannya besok. Nah, 6 topik ini itu adalah termasuk non-experimental research design. Jadi ini pagi ini sebentar lagi Bu Anang akan menjelaskan. Jadi ada 6 ya, 6 tipe praktik, ada 6 yang menjadi tugas dari non-experimental research design yang harus disiapkan oleh masing-masing kelompok. Nah, ini untuk yang topik deskriptif itu kelompok 2, untuk yang correlation itu kelompok 4 dan 9, untuk yang terkait growth itu kelompok 1 dan 7, development kelompok 6 dan 8, kelompok 5 itu terkait suksesi, kelompok 3 terkait action research gitu. Nah, di sini setiap mahasiswa menemukan gitu, bukan mencari ya. Karena kalau mencari belum tentu menemukan. Ini menemukan satu paper berbahasa Inggris dari jurnal yang terindeks Scopus gitu, yang sesuai dengan tugasnya. Jadi misalnya anggota kelompok 5 itu mencari, masing-masing anggota kelompok 5 mencari tugas yang terkait suksesi gitu. Jadi nanti menggunakan succession gitu, terus non-experimental research design gitu ya, atau expose waktu gitu. Nanti kan. Nah, nanti setelah itu setiap kelompok berunding, bermusyawarah untuk menetapkan urutan 3 paper yang tolong nanti di submit di classwork. Based on the order of the relevancy and group interest. Jadi itu 3 top paper itu adalah berapapun anggotanya dipilih 3, itu yang urutan pertama, itu yang paling diminati, kedua, dan terus ketiga. Nanti Bu Endang akan memeriksa jika yang pertama itu salah, maka Bu Endang akan periksa yang kedua. Kalau yang pertama sudah betul, Bu Endang nggak akan lihat yang ketiga atau yang punya kedua gitu. Nah, ini tolong besok dikumpulkan sebelum jam 7 gitu. Itu tugasnya. Nah, sebelum itu mari kita simak PPT yang tadi sudah dibagikan juga, yang materinya terkait dengan permasalahan yang akan kita bahas. Jadi teman-teman ini bersama Bu Iin itu sudah menjelaskan tentang bagaimana melakukan survei biosociocultural research design. Kemudian yang kedua dengan Bu Catur menggunakan bioexperimental research design. Nah, sekarang ini adalah gilirannya dengan Bu Endang menggunakan bio non-experimental research design.
Nah, kalau 3 topik ini itu umum ditugaskan kepada mahasiswa S1 untuk tugas akhir. Sebetulnya penelitian itu bukan hanya 3 ini, tapi masih banyak. Nah, tapi dalam semester ini kita hanya belajar 3 itu yang mewakili dari yang sering dilakukan. Gitu. Nah, bersama Bu Iin, teman-teman belajar bagaimana melakukan survei kepada manusia, ya, terkait apa yang sudah terjadi, yang belum terjadi, gitu. Nah, dengan Bu Catur ini teman-teman akan mencoba memahami fenomena yang belum terjadi. Kalau Bu Catur ini fenomenanya belum terjadi, baru akan terjadi. Nah, dengan Bu Endang ini teman-teman bisa dua-duanya, gitu ya, tergantung jenisnya. Yang penting itu harus teman-teman pahami apa beda keduanya dengan yang ini, gitu. Sehingga marilah kita belajar berdasarkan pada kasus-kasus yang disampaikan Bu Endang berikut ini. Untuk perkuliahan ini dan juga praktikum kita menggunakan ini ya, permasalahan problem solving. Jadi kalau tadi itu teman-teman diberi tugas ini adalah problem solving. Jadi teman-teman memilih grup 2 memilih deskriptif expose facto gitu misalnya. Itu artinya ini adalah contoh problem solving. Tapi pada kesempatan hari ini Bu Endang juga sampaikan bahwa teman-teman juga menggunakan case-based learning. Artinya apa? Bahwa permasalahan itu sangat tergantung spesifik pada kondisi tempat dan juga ruang waktu. Jadi memang tidak sama antara kasus yang ada di tropika dengan subtropika. Tropika di Jawa bisa jadi berbeda dengan tropika di Sumatera. Gitu. Jadi itu kasusnya. Dan juga mungkin musim panas mungkin beda dengan musim dingin, musim hujan beda dengan musim kemarau. Awal musim hujan seperti sekarang beda dengan nanti kalau bulan Januari late rain season gitu. Jadi sangat spesifik. Selain itu juga kita menggunakan kolaboratif ya learning karena mahasiswa belajar dalam kelompok, memutuskan dengan kelompok, mencari masing-masing paper tapi kemudian memusyawarahkan mana yang dipilih paling menarik, paling gampang, jadi kalau ada yang gampang, mengapa nyari yang sulit? Dan masing-masing mahasiswa harus memastikan bahwa itu tadi benar, gitu. Apa yang terjadi kalau tidak benar? Kalau basis 3-3-nya salah semuanya, Bu Endang akan meminta mahasiswa untuk mencari lagi sampai menemukan yang betul. Oleh karena ini itu kesempatan yang baik, teman-teman dimohon untuk memahami apa yang disampaikan Bu Endang. Gitu ya. Terus selain itu juga banyak metode pembelajaran yang kita harapkan di sini teman-teman juga menggunakan bahasa Inggris ya. Jadi kita mengintegrasikan bahasa Inggris dalam pembelajaran kita. Jadi pelajaran itu bukan pelajaran bahasa Inggris, tapi kita menggunakan media pembelajaran bahasa Inggris. Jadi dalam kasus ini kita menggunakan bilingual. Seperti PPT-nya Bu Endang ini in English, tapi juga ada yang nanti bahasa Indonesia. Terus kita penjelasannya bahasa Indonesia, kadang-kadang disampaikan Bu Endang juga dalam bahasa Inggris dalam rangka untuk membiasakan mahasiswa menemukan yang dicari gitu.
Kalau tugasnya bahasa Indonesia, terus kemudian kata kuncinya nanti mahasiswa bahasa Inggris gitu, mencarinya mungkin juga bisa tidak nemu. Oleh karena itu ya gado-gado ini adalah dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris mahasiswa. Mahasiswa harapannya juga bisa berkomunikasi baik dalam tulisan maupun lisan, dan sehingga akhirnya nanti kalau graduate memenuhi TOEFL 450. Itu persyaratan. Mahasiswa berapapun, TOEFL berapapun masuk enggak apa-apa, tetapi nanti kalau keluar harus 450. Dan pada saat ini ada beasiswa yang disediakan untuk mahasiswa tingkat magister maupun doktor jika mereka memiliki TOEFL 500 dengan IPK lebih dari 3 lebih ya. Jangan lupa berapa tepatnya. Jadi bisa diketahui. Jadi itu adalah beasiswa yang diberikan kepada mereka karena mereka bisa memenuhi target pembelajaran gitu ya, baik target di akhir maupun target di target masuk maupun target keluar. Ya, target keluar untuk mahasiswa S1 yaitu TOEFL tadi 450. Dan bisa melakukan penelitian gitu ya. Dan ini modalnya yang sekarang ini melengkapi apa yang setelah dipelajari teman-teman di topik yang sesi pertama dengan Bu Iin dan sesi kedua dengan Bu Catur. Jadi Bu Endang menjelaskan topik praktikum ya ini ya. Tapi pendekatannya adalah itu tadi, karena akan memberikan pengantar karena memberi tugas kepada mahasiswa untuk mencari paper. Untuk memudahkan ini Bu Endang menjelaskan dalam bahasa Indonesia. Jadi permasalahan penelitian, jadi riset itu mesti dimulai dari what ya, what harus ada penjelasan terkait what, terus kemudian objective of the research, terus bagaimana melakukannya. Nah ini yang disampaikan secara sepintas oleh Bu Endang dengan ini. Jadi kalau kita itu menghadapi permasalahan, misalnya apakah tumpahan minyak mempengaruhi komunitas fauna dan mikroba tanah di Wonocolo Geoheritage Park Bojonegoro. Ini adalah sebuah Geoheritage Park ya, Geoheritage Park. Jadi ada tambang minyak yang sudah tua sejak zaman Belanda, menggunakan metode yang sangat tradisional, dan kebetulan kalau kalian anak Bojonegoro silahkan datang ke sana. Ini termasuk sumur minyak yang sudah tua gitu ya, tapi masih berfungsi gitu ya, masih bisa bernilai ekonomi ketika ditambang oleh rakyat. Nah, di sana karena metodenya tradisional, jadi ada kelemahan-kelemahan sehingga tumpahan minyak itu selalu terjadi gitu ya. Bukan sering terjadi, tapi selalu terjadi. Dan terjadinya itu banyak. Karena banyak, maka perlu dilakukanlah antisipasi karena tumpahan minyak itu adalah beracun. Beracun bagi siapa? Bagi manusia dan juga bagi fauna flora. Oleh karena itu di sini ada permasalahan. Apakah tumpahan minyak mempengaruhi komunitas fauna dan mikroba? Berarti kalau misalnya seperti ini, itu kejadiannya sudah terjadi, gitu. Kalau belum terjadi, bagaimana? Apakah tumpahan minyak akan mempengaruhi? Itu kalau belum terjadi.
Jadi kalau ini permasalahan dari non-experimental research design, ini berarti permasalahannya sudah terjadi. Bagaimana, ini memang kalau dalam bahasa Indonesia ya teman-teman, ini ada kelemahan bahasa Indonesia kita itu ada kelemahan karena struktur kalimat tidak berubah walaupun itu sudah terjadi di masa yang lampau. Sehingga menjadi tidak jelas. Tapi kalau kita cermat, maka kita akan tahu. Gitu. Jadi kalau ini, ya mungkin ini kalau mau lebih jelas lagi, apakah tumpahan minyak telah gitu ya, harus ada telah mempengaruhi komunitas ini. Ini kalau dalam bahasa Inggris itu akan mudah karena verbnya itu akan past tense. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan begini, maka ini adalah sebuah kajian dari non-experimental research design. Mengapa bukan risetnya yang diteraskan oleh Bu Iin? Karena fauna dan flora ini tidak bisa berbicara dengan bahasa yang dimengerti dengan mudah oleh manusia. Sehingga dilakukanlah descriptive non-experimental research design. Bagaimana Bu Endang akan menyelesaikan permasalahan seperti ini? Jadi teman-teman bisa melakukan pengamatan di lokasi yang ditumpahi, diambil sampel tanahnya, diambil ke lab, dibawa ke lab, kemudian diamati fauna dan mikrobanya. Dan di sini penting sekali dibandingkan dengan lahan yang tidak ditumpahi sebagai reference site. Jadi kalau di penelitian bersama Bu Catur itu selalu ada kontrol, kontrolnya itu positif atau juga negatif, maka di sini biasanya ada reference site sebagai pembanding. Ini contoh untuk descriptive research. Ada pertanyaan yang perlu digarisbawahi adalah teman-teman bahwa membawa sampel ke lab itu tidak berarti itu adalah sebuah eksperimen. Walaupun mikrobanya itu belum terlihat gitu. Baru setelah diencerkan, kemudian baru ditanam di agar, baru kelihatan mikrobanya. Tapi itu tetap mikroba jenis ini dan itu sudah ada di situ, jadi tidak dibuat baru. Jadi ini adalah termasuk yang descriptive non-experimental research design. Ada pertanyaan? Nobody, kalau nobody Bu Endang lanjutkan. Ada tipe yang kedua, itu adalah correlation. Non-experimental research design. Ini desainnya nggak disebut oleh Bu Endang. Jika permasalahannya adalah apakah intensitas tumpahan minyak mempengaruhi kepadatan dan kelimpahan? Jadi di sini karena ada intensitas tumpahan, ini dikaitkan dengan kepadatan, maka itu bukan deskriptif, tetapi lebih tepatnya adalah correlation. Jadi teman-teman kalau nanti menemukan jurnal yang terkait correlation research design, non-experimental research design, maka teman-teman harus menggunakan kata kunci correlation itu di dalam keywordnya. Jangan lupa juga di situ biasanya juga correlation ini juga bisa diganti dengan relation atau influence atau apa
regression gitu ya. Itu bahasa-bahasa yang tidak sama tetapi mengarah ke sana gitu. Atau tren gitu ya, tren. Jadi kalau misalnya seperti ini, maka rancangan penelitiannya harus dilakukan di tanah yang ditumpahi minyak, banyak ditumpahi minyak, sedang tambahin minyak sedikit atau sangat sedikit atau tidak ditumpahi. Itu baru kemudian dibawa ke lab. Baru kalau yang begini namanya nanti akan keluar informasi correlation. Apakah yang correlation ini termasuk deskriptif? Iya, betul. Jadi, tapi kalau yang correlation itu termasuk deskriptif, tapi yang deskriptif belum tentu correlation. Kalau correlational non-experimental research design itu harus ada sesuatu yang dikorelasikan. Jadi ini a step lebih sulit dibandingkan yang pertama. Terus berikutnya lagi, ini Bu Endang karena pemerhati reklamasi lahan pasca tambang, Bu Endang memperhatikan ada tambang emas, tambang intan, tambang batu bara, tambang nikel pernah, terus tambang minyak gitu ya. Sekarang ini sedang memiliki mahasiswa yang meneliti tambang batu bara dan juga tambang emas dan juga tambang minyak. Tambang emas di Lombok dan pernah juga pengamatan di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan tambang batu bara dan tambang intan, tambang nikel itu di Sulawesi. Sekarang tambang minyak ini pernah dilakukan di Wonocolo, ya, Bojonegoro, tahun lalu dan 2 tahun yang lalu. Sekarang juga ada di Pekanbaru, Riau. Nah, yang ketiga dan keempat ini terkait growth dan juga development. Teman-teman harus bisa membedakan growth dan development. Jadi dari biji kemudian berkecambah itu adalah development. Kemudian dari telur menjadi larva itu adalah development. Tapi dari juvenil menjadi pre-adult gitu, itu sebetulnya development, tetapi seringkali kita katakan sebagai pertumbuhan. Jadi kalau peningkatan biomasa itu kita kategorikan sebagai pertumbuhan, sementara kalau perkembangan organ itu sebagai development. Jadi mengaitkan dengan metamorfosis itu adalah bagian dari development. Yang penting adalah bahwa growth and development ini tadi itu tidak boleh merupakan sesuatu yang akan terjadi. Jadi harus yang sudah terjadi. Jadi contohnya ini disampaikan oleh Bu Endang, kalau permasalahannya pertumbuhan, bagaimana pertumbuhan tanaman dan produksi buah jagung menurun sejalan dengan waktu pencemaran minyak mentah sejak 2010. Karena sejak 2010 maka berlaku sudah terjadi di masa yang lampau. Kalau 2010 itu ya 11 years ago, sudah lama. Dan karena kita mendapatkan tugas seperti ini, maka kita harus pergi ke Wonocolo, kemudian datang ke petani yang menanam jagung yang telah tercemar gitu, tanahnya telah tercemar. Jadi bukan kita itu tahu ada tanah tercemar baru menanam jagung, enggak. Kalau tanah tercemar kemudian kita menanam jagung,
Terus bagaimana pertumbuhannya? Makanya kalau yang seperti itu adalah riset yang eksperimen baginya catur. Karena pertumbuhannya belum dilakukan, belum ada barangnya. Tapi kalau yang ini itu sudah terjadi. Jadi mungkin petani sudah punya catatan. Tanah saya tercemar tahun 2010, dulu kejadiannya begini. Terus kemudian mereka memang menanam jagung ya, anak-anak menanam jagung di lokasi di sekitar tambang ini, mereka nanam jagung, kemudian turi, terus singkong gitu. Sehingga kita memang melihat gitu ya, tumbuhan tadi itu terekspos dengan pencemaran minyak. Jadi kalau minyak masih mentah ya, bayangkan itu bukan jernih tetapi keruh, warnanya hitam pekat. Jadi kita tinggal pergi ke lokasi yang telah ditanami jagung dan mengalami penurunan. Walaupun ini tahun 21 tapi sudah terjadi. Jadi mungkin ya musim tanam kemarin, sekarang ini sudah tahu datanya. Kemudian pertumbuhannya bisa ditanyakan ke petaninya. Terus kemudian kalau produksi buah bisa dilihat dari produksi tongkol, dia tinggal ditimbang. Nah, di sini dicontohkan oleh Bu Endang, ini tidak perlu dibandingkan dengan kebun jagung yang tidak mengalami penurunan. Dan tidak perlu diamati antara sebelum tahun 2010 dengan setelahnya. Yang paling penting itu adalah yang ketiga ini. Jadi pertumbuhan growth ini biasanya menggunakan time series ya. Pengamatannya membutuhkan waktu tapi sudah terjadi. Jadi misalnya kita tahu bahwa di situ sudah terjadi pencemarannya bisa baru, terus ini ya karena jagung itu kira-kira 2 bulan sampai 3 bulan, tergantung varietas jagungnya. Ini suaranya Bu Endang terdengar nggak? Terdengar Ibu. Ya baik, ini tidak stabil. Ya baik, jadi oleh karena itu di sini perlu diamati di kebun jagung yang baru saja tercemar, sudah lama tercemar, dan sudah lebih lama tercemar. Sehingga bisa akan tahu apakah produksi dan pertumbuhan tanaman jagung tadi bermasalah gitu. Jadi seperti itu. Dan cirinya sekali lagi kalau untuk growth dan development ini adalah time series. Untuk correlation dan yang tadi yang deskriptif itu bisa jadi tidak time series, bisa time series, bisa tidak gitu. Tapi kalau growth dan development ini harus time series. Nah, yang penting juga teman-teman harus ingat ya, di bagian yang ini itu seringkali terjadi kesalahan karena mahasiswa melakukan pengamatan
pertumbuhan, katakanlah misalnya telur, larva, kemudian menjadi juvenil, itu dilakukan di eksperimen gitu. Mengapa dilakukan di eksperimen? Karena dibawa ke lab. Jadi mengambil telur di lapang ya, terus dibawa ke lab, diamati, menetas umur berapa, dan seterusnya. Sementara kalau yang riset yang kita maksud di sini, maka growth itu harus dilakukan pengamatannya itu di lapang. Artinya bukan pengamatannya, maksudnya proses pertumbuhannya di lapang. Jadi teman-teman ini misalnya ya tahu kalau musim pemijahan itu adalah katakanlah 3 bulan yang lalu gitu. Terus di situ telah terjadi pencemaran. Terus kita mengamati adalah sebulan, 2 bulan, 3 bulan setelah itu. Nah, nanti akan dilakukan sampling. Kalaupun sampling, maka akan kita amati pertumbuhan dengan cara sampling tadi. Kita datang ke sana sekali, kemudian seminggu berikutnya mengamat lagi, kemudian seminggu berikutnya mengamat lagi, gitu, di bawah mikroskop, gitu, misalnya pengamatannya diukur dengan mikrometer, gitu, maka itu bukan eksperimen, karena apa? Si larva sudah growing di alam, gitu, kita tinggal mengamati. Ya, terus kemudian kalau development bagaimana? Development juga sama ya. Kalau development juga sama, jadi ini kaitannya dengan produksi buah. Jadi kalau di tumbuhan itu flowering, fruiting, itu adalah termasuk development. Selain itu kalau di hewan, ya tadi disampaikan Mbak Endang, ya, mungkin dari bayi, terus kemudian juvenil gitu, terus kemudian adolescence, terus premature, terus baru kemudian adult gitu, pre-adult, adult gitu, terus senescence gitu. Wow. Jadi ini adalah risetnya seperti itu. Nah, permasalahan yang berikutnya 5 itu adalah suksesi. Suksesi yang dimaksud ini adalah suksesi ototrofik dan juga heterotrofik. Contoh suksesi ototrofik kalian sudah tahu, Gunung Merapi, meletus, kemudian tumbuhlah pionir dan seterusnya. Atau kalian membuat akuarium, semula airnya jernih, kemudian lama-lama hijau. Itu adalah suksesi ototrofik. Tapi juga ada suksesi heterotrofik, jadi proses pembentukan tempe, proses pembentukan kecap, composting, vermicomposting, itu semuanya adalah contoh-contoh dari heterotrofik succession. Jadi termasuk heterotrofik succession. Jadi teman-teman bisa memilih kajian-kajian yang terkait fermentasi juga, gitu. Tapi harus sudah terjadi, jangan baru akan terjadi. Kalau baru akan terjadi, maka itu adalah riset desain bersama Bu Catur. Jadi bagaimana kalau meyakinkan bahwa itu sudah terjadi, gitu. Misalnya Pak Yoga itu mengamati yogurt susu kerbau. Itu dilakukan di sana, orang suku Minang sana ya. Suku Minang terbiasa makan daging kerbau untuk rendang, terus juga susu kerbaunya difermentasi. Jadi misalnya Pak Yoga datang mengamati gitu ya ke penduduk gitu yang mau melakukan fermentasi.
datang ke logo ini, Ibu melakukan fermentasi susu kerbau, iya gitu. Ini sudah sehari, ini sudah 2 hari, ini sudah 3 hari, ini sudah 4 hari, dan seterusnya. Terus kita cuma tinggal ambil sampel. Nah, itulah yang terjadi. Maka itu akan terjadi. Itu adalah contoh dari kajian successional non-experimental research design. Tapi sebaliknya, kalau itu adalah eksperimen, maka Ibu pakai ini ya, Ibu biasa membuat susu kerbau fermentasi ya, iya gitu. Biasanya bagaimana Bu, dikasih rasa apa gitu? Oh ya, plain saja gitu. Ibu nggak pernah mencoba diberi coklat gitu? Oh iya, bisa gitu. Bisa nggak ditambah dengan ini gitu? Ditambah itu misalnya begitu. Oh iya, nanti saya coba gitu. Ya baru kalau yang seperti itu adalah eksperimen. Ya. Mungkin menggunakan, biasanya mereka melakukannya itu difermentasikan di tapung bambu ya, tapung bambu. Ibu menggunakan tapung bambu ya. Pernah nggak mencoba misalnya membuat di gelas gitu? Oh, belum pernah gitu. Ibu coba membuat di tabung gelas gitu ya, itu berarti eksperimen ya. Jadi bukan non eksperimen. Yang intinya non eksperimen itu harus sudah terjadi. Jadi para peneliti sudah mendapatkan fenomena, hanya tinggal mengamati. Jadi contohnya apa? Ini contohnya, permasalahannya adalah apakah diversitas spesies tumbuhan pionir meningkat sejalan dengan waktu restorasi lahan tercemar minyak mentah. Terus kemudian dilakukanlah pengamatan diversitas spesies di lahan yang sudah direstorasi tahun 15, 16, 17, 18, 19, dan juga tahun sekarang kalau kemarin-kemarin sudah dilakukan. Jadi misalnya Januari 2001 juga dilakukan, maka bisa dilakukan, bisa diamati. Tapi kalau restorasinya baru nanti bulan depan, maka itu tidak termasuk dari yang diamati di sini. Nah, pertanyaannya, apakah perlu dibandingkan dengan lahan yang tidak mengalami restorasi sebagai reference site? Bagaimana teman-teman? Apa ada yang bisa membantu? Mbak Putri, silakan. Ya, halo Mbak Putri. No respon. Ketua kelas, Mas Sehan, silakan. Iya Ibu, mohon maaf tadi pertanyaannya kurang jelas di sini, lagi agak berisiko. Jadi pertanyaannya ini yang di B ini loh, perlukah dibandingkan dengan lahan yang tidak mengalami restorasi gitu. Permasalahannya adalah seperti ini. Apakah diversitas spesies tumbuhan pionir meningkat sejalan dengan waktu restorasi lahan tercemar sejak 2015? Pengamatannya dilakukan pada ini untuk menggambarkan, jadi teman-teman ini sekali datang ke sana, tapi ini loh lahan yang direstorasi 15, ini direstorasi 16, 17, 18, 19. Jadi seakan-akan suksesi itu berjalan dari yang direstorasi 19 dibanding ini kan berarti umurnya 2 tahun, yang 18 ini 3 tahun, ini 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun gitu.
Nah, pertanyaannya, perlu nggak dibandingkan dengan lahan yang tidak mengalami restorasi? Begitu, Mas. Sepertinya tidak, Bu. Kenapa? Karena beda perlakuan, Bu. Kalau yang di restorasi kan itu juga udah ada datanya seperti itu, Bu. Kalau yang tidak di restorasi mungkin kalau untuk tadi pertanyaan untuk referensi sampingan, Bu ya? Untuk reference site. Referensi site. Kayaknya kalau jawaban saya tidak, Bu. Ya, yang penting itu adalah mengapa kok tidak perlu reference site. Sama dengan pertanyaannya begini, Mbak Endang suka nggak susu kambing gitu? Oh iya, suka susu kambing gitu. Terus kenapa Ibu masuk resto tidak minum susu kambing gitu? Ya mirip seperti itu pertanyaannya gitu. Lah ini ya gitu. Permasalahannya ini terus yang dilakukan adalah ini. Lah terus pertanyaannya Bu Endang tadi, mengapa kok tidak perlu dibandingkan dengan lahan yang direstorasi? Gimana, Mas? Karena tidak diberikan perlakuan yang sama, menurut saya itu. Karena pertanyaannya di sini adalah sejalan dengan waktu restorasi. Jadi kalau ini tidak relevan, kan tidak ada permintaan apakah pengaruh restorasi terhadap, kalau misalnya judulnya bagaimana dampak restorasi terhadap diversitas spesies gitu ya, maka perlu, itu kan deskriptif ya, yang pertama tadi dibandingkan antara yang direstorasi dengan tidak restorasi. Jadi karena permasalahannya berbeda gitu. Jadi jawabannya gitu ya, Mas. Karena permasalahannya berbeda. Jadi jawabannya sudah betul, alasannya harus dicari yang lebih tepat. Endang tadi, mengapa tidak membeli susu gitu? Ya karena di situ tidak jualan judulnya itu warung rawon gitu ya, otomatis jualannya rawon, tidak ada susu. Kecuali kalau di situ jualannya adalah lengkap gitu ya, jadi atau bisa jadi karena uangnya terbatas, jadi nggak cukup gitu, jadi nggak penting gitu, nggak penting. Ya sudah betul. Terakhir ini adalah action research ini ya. Action research ini mirip seperti sebuah eksperimen pada manusia karena ada program atau kebijakan. Jadi teman-teman ini sudah pernah melakukan kampanye tentang pengelolaan sampah padat domestik ya di kota dan di rumah masing-masing ya. Jadi ada program Indonesia Bebas Sampah itu tahun 2020, tapi kenyataannya sampai sekarang belum berhasil. Jadi oleh karena itu perlu kita terus melanjutkan kampanye kita untuk diri sendiri dan juga keluarga. Karena kalau tidak, Indonesia ini akan kebanjiran sampah. Di mana-mana akan ada sampah bermasalah. Jadi misalnya permasalahannya, apakah kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengolahan meningkat sejak ada program Indonesia Bebas Sampah? Program Indonesia Bebas Sampah itu dikeluarkan tahun 2015. Apakah kesadaran dan partisipasi meningkat
maka ini ada dilakukan pada manusia. Karena manusia itu punya goodwill, punya policy yang berbeda-beda, jadi bisa jadi ada yang menerima policy itu, ada yang belum menerima, ada yang baru sadar doang tapi belum berpartisipasi, ada yang berpartisipasi tapi tanpa kesadaran, ada nggak? Ya ada, ikut aja begitu, nggak pakai mikir. Jadi kadang ikut, kadang enggak gitu. Itu karena tidak sadar. Tetapi kalau ada kesadaran dan kemudian berpartisipasi, maka itu akan ada komitmen dan konsisten. Nah, maka yang bisa dilakukan adalah Bu Endang datang ke suatu kota gitu, terus melakukan pengamatan. Itu bagaimana telah memilah, mereduce, dan seterusnya. Itu apakah Ibu tahu cara gitu dan seterusnya. Pertanyaan seperti kuesioner kalian itu ada di sini. Jadi di sini ada kebijakan. Sama dengan sekarang itu ada COVID gitu ya, diminta untuk prokes, diminta untuk vaksin, diminta untuk tidak makan di warung. Apakah ada kesadaran, apakah ada partisipasi, maka itu adalah bagian dari action design. Ini tidak bisa disamakan dengan pada manusia, pada hewan, tumbuhan yang tidak punya keinginan yang merdeka. Kalau manusia ini tidak bisa dikendalikan sama sekali. Beda ya, beda antara action research dengan eksperimen pada manusia. Jadi kalau misalnya ini ada program Indonesia Sehat tahun 2025 gitu, maka itu adalah responnya dan sebagainya, itu adalah action research. Tapi kalau misalnya begini, Ibu ikut vaksin, ya, bagaimana dampak vaksin terhadap apa keluhan ibu pasca vaksin gitu misalnya, itu adalah survei, kegiatan survei yang dilakukan oleh Bu Iin ya. Terus kemudian kalau eksperimen yang dilakukan Bu Catur itu ibu kalau panas demam itu minum paracetamol gitu. Bagaimana dampak paracetamol gitu ya? Itu bukan action research ya. Kalau minum paracetamol itu bukan action research, itu adalah eksperimen dari kegiatan riset desainnya Bu Catur. Gitu. Kalau ini kalau action research itu berbeda, kejadiannya harus sudah selesai. Tapi ini karena masih adzan, kita break sebentar.
Ya, kita lanjutkan sedikit anak-anak. Jadi permasalahan yang disampaikan Bu Endang di nomor 5 ini adalah menggambarkan permasalahan yang perlu diselesaikan dengan action research. Karena apa? Ada kaitannya dengan kebijakan, ada program atau policy yang lain. Sehingga jika ada seperti ini, maka dilakukanlah analisis kesadaran dan partisipasi di masyarakat terkait pengelolaan sampah. Mungkin juga kita akan mengamati juga bagaimana tren nasabah bank sampah, karena kita sampah-sampah itu, kalau plastik itu akan di-reuse. Mungkin juga kita akan mengamati volume sampah di TPA, karena sebagai contoh yang dilakukan Bu Endang di rumah gitu ya. Jadi Bu Endang itu tidak membuang sampah ke Pasukan Kuning itu kecuali 1 semester sekali. Kemudian Bu Endang tidak membuang degradable solid waste karena Bu Endang punya 2 komposter besar. Ukuran rumah tangga 450 liter, itu ada 2. Dan kalau mengisi dari sampah dari anggota keluarga 3 orang dewasa itu kira-kira 6 bulan baru terisi dari awal hingga sampai penuh 450 liter itu 6 bulan. Terus kemudian kalau itu sudah di-close oleh Bu Endang, maka itu Bu Endang membutuhkan waktu 3 bulan untuk menjadi kompos. Kembali seperti semula, seperti tanah biasa, ya. Persis tanah biasa. Sehingga Bu Endang dengan begitu tidak perlu membuang sampah. Iuran sampah tetap dibayar karena bisa jadi kalau orang pinggir jalan ingin membuang sampah itu kan nggak bisa, tidak dibuang di tong sampah gitu. Bisa jadi itu pengangkut sampah itu mengambil tong sampah yang dibuang oleh orang lain gitu. Jadi di sini volume sampah pasti berkurang karena Bu Endang tidak membuang plastik, tidak membuang sampah apapun kecuali ya kira-kira itu potongan karet yang kecil kayak gitu yang kira-kira kalau dikumpulkan itu 1 semester sekali. Baru tempat sampah yang tidak berguna itu tadi itu segitu. Selainnya itu dikumpulkan di bank sampah. Jadi kalau bank sampah tiap bulan, jadi sampah-sampah itu plastik-plastik, sisa foto, bekas foto, bekas tomat, bekas apa itu jajan-jajan gitu misalnya, itu dicuci bersih, dikeringkan dan kemudian dikumpulkan dan itu menjadi plastik yang menjadi nanti ke depan menjadi biji plastik ya. Nah biji plastik bisa dijual walaupun harganya nggak mahal, tapi Bu Endang bisa membayangkan dalam waktu 1 bulan itu Bu Endang mengumpulkan plastik padahal sudah tidak belanja kresek ya, tidak belanja dengan kresek karena selalu menggunakan tas reuse gitu ya, reuse. Nah itu tetap plastik di rumah Bu Endang itu masih cukup banyak. Jadi satu plastik besar gitu ya, itu dari bungkus-bungkus. Misalnya beli beras organik itu kiloan gitu, itu juga bungkusnya plastik. Beli wortel bungkusnya plastik.
tidak ada yang tidak dibungkus pakai plastik. Jadi akhirnya terpaksa ada sisa-sisa plastik yang tidak bisa dihindarkan, itu yang dijual di bank sampah. Jadi karena itu walaupun kita juga mengamati kesadaran dan partisipasi, kita juga mungkin bisa juga menambah data melalui tren penurunan volume sampah dan juga tren peningkatan jumlah bank sampah atau omsetnya. Kira-kira itu yang 6 jenis penelitian non-eksperimental, sehingga mahasiswa sudah dibagi menjadi grup mahasiswa sudah dibagi. Nah, seperti tadi sudah disampaikan oleh Bu Endang, maka anak-anak apa kelihatan ini kelasbooknya? Terlihat Ibu. Ya, baik. Jadi di kelasbook ini kelompok-kelompok sudah dipilihkan oleh Bu Endang dengan metode undian, mengikuti saran dari kelompok yang pertama tadi. Kemudian mahasiswa mengumpulkan, memilih 3. Jadi kalau anggota grup 2 ini misalnya ada 7 gitu, 7-7-nya mencari dalam rangka untuk bisa memilih. Jadi setiap mahasiswa harus bisa menemukan. Nah, nanti kalau mau belajar correlation, growth, dan sebagainya, itu dengan memperhatikan punyanya presentasi dari kelompok yang lain gitu. Jadi kita di sini saling belajar kolaboratif learning ya, kolaboratif learning. Selain bekerja dalam bentuk tim, kita juga bekerja ada academic peer review. Jadi masing-masing anak, masing-masing grup berkontribusi untuk teman-temannya. Ada yang satu grup misalnya yang deskriptif ini mudah gitu ya, jadi satu grup aja. Suksesi ini juga jaranglah dilakukan oleh mahasiswa. Action research ini juga tidak terlalu banyak gitu, jadi tidak hanya dipilihkan satu. Yang selebihnya itu diberikan oleh topik-topik yang lebih sering kita butuhkan. Dan ini growth dan development ini mahasiswa seringkali keliru. Nah, ini yang tolong diperhatikan. Kira-kira itu yang ingin disampaikan oleh Bu Endang. Sebelum kita akhiri, barangkali ada 1, 2, 3 pertanyaan, dipersilakan. Ada pertanyaan? Sehan, kamu ada pertanyaan enggak? Iya Ibu, izin bertanya terkait yang kan dari setiap kelompok ntar memilih 3 jurnal itu Bu. Itu harus dikonsulin dulu ke Ibu atau nanti kita langsung submit 3 jurnal aja gitu? Nah, jadi teman-teman caranya begini. Jadi kan disampaikan oleh Bu Endang, terima kasih atas pertanyaannya Mas Sehan. Jadi masing-masing anak itu mencari. Karena anggota grup itu lebih dari 3, maka anggota harus bermusyawarah, harus memilih yang terbaik, yang mudah dan menarik gitu. Dan yang di-submit itu adalah yang sudah betul menurut grup, dan itu urut ya, order ya, based on the order of relevancy and group interest gitu. Jadi baru setelah itu Bu Endang akan memeriksa
gitu. Jadi belum diperiksa. Jadi caranya Bu Endang adalah dengan begitu. Tapi kalau kemarin-kemarin barangkali dosen yang lain punya strategi yang lain. Strategi mahasiswa mencari ini karena waktunya bertabrakan dengan sholat zuhur. Jadi teman-teman silakan sholat zuhur bagi yang muslim, terus kemudian silakan mencari gitu, terus kemudian segera merundingkan dengan teman-temannya. Kira-kira begitu ya, Mas. Jadi Bu Endang baru akan memberikan komentar setelah nanti teman-teman submit di kelas, Bu. Kalau paper yang pertama itu sudah relevan, maka Bu Endang akan memberikan oke gitu aja. Tapi kalau belum, ya ini belum sesuai gitu. Itu kira-kiranya. Ya, terima kasih Mas Ehan atas pertanyaannya. Barangkali ada teman-teman yang lain, ada yang masih belum jelas terkait membedakan satu dengan yang lain. Adakah? Permisi Ibu, saya bisa izin bertanya untuk terkait pencarian jurnal ini, apakah ada batasan tahun ya Bu? Mungkin 10 tahun terakhir atau bebas karena mungkin susah atau kesulitan dalam mencari jurnalnya Bu? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Disarankan Bu Endang itu adalah the recent one, itu lebih baik ya. Ya, sebetulnya sih inginnya 5 tahun terakhir ya, karena kemarin kita juga pada waktu ASIIN visitasi online itu juga kita diminta untuk memperbaiki paper-paper sebagai rujukan untuk kajian ini, ya kalau bisa 10 years old ya last 10 years gitu, tapi kalau bisa ya 5 years. Jadi upayakan yang 5 years, tapi kalau tidak ya last 10 years. Terima kasih Mbak Nisa atas pertanyaannya. Mengapa perlu update? Karena ilmu berkembang ya. Jadi karena ilmu berkembang sehingga teman-teman ini mendapatkan ilmu yang berkembang juga gitu. Karena salah satu metode pembelajaran itu adalah meniru good practices yang telah dilakukan para pendahulunya siapa adalah para peneliti yang sudah melakukan publikasi gitu. Mengapa jurnal berbahasa Inggris? Karena jurnal berbahasa Inggris indeks Scopus itu direview. Jadi kalau dia mengatakan ini independent variable, itu ya independent variable. Kalau itu dependent ya dependent gitu. Tapi kalau jurnalnya tidak bereputasi, khawatir informasinya salah. Jadi itu bukan good practices tapi uncertain gitu. Uncertain information. Jadi inkonsistensi itu bisa kita jumpai. Itu ya, teman-teman. Ada lagi, mengapa berbahasa Inggris juga dalam rangka untuk memperbaiki our reading comprehension. Jadi ini juga assignment ini ditulis bahasa Inggris oleh Bu Endang dalam rangka untuk membiasakan juga mahasiswa how to express the idea gitu. Ini Bu Endang juga mencoba belajar juga gitu. Supaya apa? Supaya bisa lebih bisa mengekspresikan idea in English. Jadi paper from Scopus Index Journal.
Terus kemudian mahasiswa tidak boleh menggunakan automatic translator tool. Terus kemudian untuk menemukan itu teman-teman tidak perlu diskusi sama teman-temannya. Jadi pokoknya temukan sendiri. Kalau sudah menemukan baru diskusikan dengan teman-teman. Ada lagi pertanyaan? Gimana teman-teman? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, bagaimana Mas Ketua Kelas? Siapa yang tidak masuk hari ini? Ini 47, harusnya ada 49. Mahasiswanya berapa ya? Apa ada mahasiswa yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah sih Bu, sepertinya tadi masuk semua, cuman tadi ada yang laporan karena ada mati lampu sempat keluar masuk, sama ada yang kendala jaringan, jadi itu cuma 2 orang tadi itu yang laporan. Ya baik. Ya baik, kalau begitu terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Tetap jaga kesehatan, jaga waktu dan perhatian, karena semakin mendekati akhir semester tugas-tugas semakin banyak dan kompleks. Ya, saya kira itu. Selamat belajar, semoga Allah mudahkan mencapai target pembelajaran, dan selamat belajar gitu ya. Jadi waktu tersisa dipakai untuk mencari jurnal yang terkait. Terima kasih, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.